Video amatir merekam kecelakaan yang melibatkan dua bus, yaitu bus PMH yang datang dari arah Riau menuju Medan kontra bus PMS yang datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, kedua bus ringsek di bagian depan dan arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera macet. Sedikitnya 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Diduga hilang kendali, sebuah angkot jurusan Ciparigi Warung Jambu Bogor mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Kejadian berawal saat korban usai mencuci mobilnya di sebuah pencucian mobil di Pasar Ciluwer, Kabupaten Bogor. Saat hendak mengeluarkan mobil dari tempat cucian mobil, tiba-tiba mobil berjalan dan pedal rem tidak berfungsi. Sang sopir panik dan ikut terjun ke dalam sungai sedalam 5 meter. Akibat kejadian ini, sang sopir mengalami sejumlah luka. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Gara-gara menghilangkan baju, seorang perempuan menjadi korban pengeroyokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai viral, aparat kepolisian menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda. Ketujuh terduga pelaku tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang. Sementara 1 terduga pelaku lainnya, yakni perekam dan penyebar video lewat media sosial, masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, partai politik mulai melakukan manuver jelang Pilpres 2024. Bahkan ada partai yang sudah mendeklarasikan nama bakal calon presiden, sementara PDI Perjuangan baru akan menggelar Rakernas Selasa besok. Meski pemilihan presiden masih sekitar 2,5 tahun, partai politik mulai melakukan manuver, bahkan ada yang sudah menyebut nama bakal calon presiden. Sebut saja Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan 3 nama bakal calon dalam Rakernas Jumat lalu. 3 nama ini yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Caimin tak menampik bahwa pertemuan tersebut terkait dengan agenda pemilu 2024 dan siap bekerja sama dengan Prabowo. Prabowo Subianto menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan secara intensif selama beberapa bulan jelang Pilpres 2024. Di sisi lain, Partai Amanat Nasional, Golkar, dan P3 bersatu dalam koalisi Indonesia Bersatu. Namun KIB ini belum menentukan siapa calon yang akan dijagokan untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Partai Keadilan Sejahtera hari ini menggelar Rapimnas di salah satu hotel di kawasan Jakarta. Rakernas ini disebut salah satunya membahas arah agenda Pilpres 2024. Bahkan rencananya hari Rabu usai Rakernas, PKS akan berkunjung ke kantor Nasdem. Sementara itu PDI Perjuangan baru akan menggelar Rakernas mulai besok. Acara akan dihadiri oleh Megawati dan Presiden Joko Widodo. Rakernas akan membahas mengenai strategi rencana pemenangan pemilu, termasuk Pilpres 2024. Saat ini ada sejumlah nama tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden. Lembaga Survei Jakarta menyebut elektabilitas Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tertinggi dengan jumlah suara 29,4%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 17,4%. Sementara posisi keempat dan seterusnya perolehan suara tidak mencapai 10%. Sementara itu nama Ganjar Pranowo menjadi calon yang memiliki elektabilitas tertinggi yakni 27,6% di survei indikator. Kemudian disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, sementara Erick Thohir dipilih 2,4% responden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemilihan presiden masih sekitar 2,5 tahun, namun parpol dan sejumlah tokoh mulai safari dan bersilaturahmi politik. Apakah ini tidak terlalu dini? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Davi. Baik, Mas Adi, kita lihat ada banyak partai yang melakukan manuver bertemu dengan partai lain. Kemudian kita tahu Koalisi Indonesia Bersatu sudah memunculkan nama-nama dan juga PKB dan Gerindra baru bertemu. Kira-kira seperti apa arahnya nanti? Ya, saya kira kalau melihat konfigurasi politik menuju jalan panjang 2024, ini sepertinya akan ada banyak poros ya, minimal 3 poros dan syukur kalau ada 4 poros.
Pertama tentu poros KIB yang digawangi oleh Golkar, P3, dan PAN. Yang kedua, suka tidak suka, ada poros yang kemudian digawangi oleh PDIP, karena PDIP ini satu-satunya partai politik yang tidak perlu bergabung dengan koalisi yang lain untuk bisa usung capres dan cawapres karena sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Kemudian sangat mungkin ada poros yang digagas oleh Nasdem. Mengingat baru-baru ini Nasdem sudah memunculkan 3 nama capres, Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Nasdem hanya butuh 2 partai politik lain yang sebenarnya untuk menggenapi ambang batas presiden. Anggap saja misalnya Nasdem itu bisa meyakinkan PKS dan Demokrat yang suasana hatinya sama gitu ya, supaya bisa maju dan bisa mengalahkan dominasi politik PDIP. Yang keempat, sangat mungkin poros itu dibentuk oleh Gerindra dan PKB. Gabungan 2 partai ini sudah cukup sebenarnya 20%, tapi ini adalah bacaan-bacaan politik kalau didasarkan pada kekuatan partai politik yang saat ini sudah lolos ke Senayan ya. Tapi seringkali konfigurasi politik semacam ini berubah, terutama ketika partai-partai politik sudah menentukan capres masing-masing. Anggaplah misalnya PDIP ini kan belum mengumumkan capresnya. Kalau yang diumumkan Ganjar Pranowo misalnya, pasti konstelasi politiknya bakal berubah. Karena partai seperti KIB pasti tertarik untuk bergabung. Karena KIB misalnya sampai saat ini, selain memang tidak punya jagoan yang kuat, tapi juga memasukkan nama Ganjar Pranowo di dalam, yang menjadi perhatian penting. Sekalipun misalnya juga Nasdem sampai saat ini belum menentukan kemana arah koalisinya, tapi ketika ada variabel Ganjar Pranowo, maka bukan hal yang tidak mungkin Nasdem juga akan menjadi bagian dari PDIP. Jadi semuanya serba cair. Kalau saya membaca, partai-partai ini saling mengunci sebenarnya, menciptakan momentum politik masing-masing. Ya, Mas Adi, kalau dari Cakra Nusantara ini memprediksi akan ada 4 koalisi. Salah satunya KIB, Golkar, PAN, PKB diprediksi akan mengusung Ganjar dengan Khofifah. Sementara PDIP sendiri diprediksi akan mengusung Puan Maharani dengan Erick Thohir. Bagaimana Anda melihat kemungkinan komposisi ini? Ya, ini kan soal simulasi-simulasi ya. Saya tidak membayangkan kalau KIB itu misalnya mengusung antara Ganjar dengan siapa tadi? Dengan Khofifah diprediksi. Dengan Khofifah. Pertanyaannya kan sederhana. Lalu Erlangga Hartarto mau dikemanakan? Sementara Erlangga itu adalah harga mati bagi Golkar untuk bisa maju di 2024. Entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Jadi framing bahwa Ganjar dengan yang lain melalui KIB agak rumit bagi saya kalau masih ada Golkar sebagai partai yang ada di dalamnya dan cukup dominan. Sementara misalnya hitung-hitungan Puan Maharani dan Erick Thohir, bagi saya ini agak sedikit sumir ya. Kalaupun toh Puan diusung oleh PDIP, tentu butuh partner yang memiliki elektabilitas tinggi dong. Minimal yang masuk radar survei 3 besar seperti misalnya Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan. Minimal elektabilitasnya sudah di atas 10%. Mengingat Mbak Puan saat ini misalnya elektabilitasnya kan belum muncul secara signifikan. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2 periode nggak mungkin melakukan perjudian yang agak sedikit konyol. Ya, mengusung kandidat yang sama-sama popularitas dan elektabilitasnya rendah. Itulah yang saya sebut bahwa simulasinya nggak masuk. Anggaplah misalnya ada Puan Maharani di situ, pasti pasangannya adalah elektabilitasnya yang kuat. Mungkin Prabowo Subianto, karena selama ini kan selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan PDIP. Mungkin juga dengan Anies Baswedan, karena selama ini banyak yang bicara tentang kecocokan 2 figur ini ya, meski dalam simulasi survei gitu ya, basis pendukung keduanya agak saling bertabrakan. Atau mungkin juga akan ada simulasi tentang Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Intinya, kalau ada capres yang kuat, maka cawapresnya nggak terlampau kuat. Kalau capresnya nggak kuat, maka minimal cawapresnya kuat. Sehingga elektabilitasnya itu saling melengkapi. Baik, Mas Adi, pertanyaannya kemudian ada juga partai yang mengumumkan capresnya ini bukan berasal dari partainya, begitu ya, bahkan berasal dari partai yang lain. Nah, jika kita lihat dari secara figur satu persatu seperti yang Anda katakan tadi, Ganjar Pranowo, kemudian juga ada Khofifah di sana, ada banyak tokoh yang lain yang memang menjadi lirikan para partai. Ini sebenarnya seperti apa variabel untuk menghitung bahwa tokoh ini layak untuk diusung oleh sebuah partai? Variabelnya 2 ya, Davi. Pertama, variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Kalau kuantitatif itu tentu berdasarkan angka-angka survei. Ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Nasdem misalnya memasukkan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena dalam survei-survei yang sering kita lakukan di parameter politik, 2 nama ini masuk 3 besar.
Kemudian variabel kualitatif itu biasanya didasarkan pada kriteria kepemimpinan secara kualitatif. Misalnya Pak Andika Perkasa berlatar belakang militer gitu ya, punya power yang cukup luar biasa, punya penetrasi, punya disiplin dan ketegasan. Itu kan ukuran-ukuran kualitatif. Sementara nama-nama seperti Hovifah misalnya, ataupun nama seperti Ridwan Kamil. Mas Adi. Baik, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan narasumber kami, Adi Praitno, pengamat politik. Ya, Mas Adi. Baik, terputus sepertinya. Itu adalah Ya, Mas Adi, suaranya sempat terputus tadi. Apakah masih bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya komunikasi kami dengan Mas Adi Praitno, pengamat politik, sudah terputus. Terima kasih atas Terima kasih Mas Adi sudah bergabung di ini sore. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Rencana aturan cuti hamil yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan tengah dikaji DPR. Wacana aturan cuti terbaru ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi sang ibu. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang memberikan hak cuti melahirkan selama 6 bulan dan hak mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari masih terus dikaji. Ketua DPR RI Puan Maharani yang menggagas aturan ini juga memberikan kesempatan untuk ibu pekerja yang mengalami keguguran untuk cuti selama 1,5 bulan. Selama masa cuti tersebut, pihak perusahaan dilarang melakukan PHK dan tetap memberikan gaji penuh selama 3 bulan pertama. Selanjutnya, ibu pekerja diusulkan mendapat upah sebesar 70%. Seorang ibu bisa mendapatkan hak yang lebih dalam pelaksanaan atau setelah yang bersangkutan melahirkan. Sehingga memang nanti anak tersebut bisa lebih terawat dan memahami bahwa ada permintaan kenapa ayahnya enggak. Karena mengurus anak itu adalah urusan suami dan istri atau ibu dan bapak. Namun bagaimana yang terbaik nanti akan dibahas. Yang penting intinya adalah kami mendukung bagaimana kemudian hak-hak seorang ibu dan kemudian bagaimana seorang anak itu bisa mendapatkan perawatan, perhatian, dan tentu saja kesempatan untuk dekat dengan ibunya. Sementara itu, warga pun menyambut baik terkait rencana penambahan cuti melahirkan tersebut. Kalau menurut saya sih cuti yang di awal-awal, peraturan awal, cuti kan 3 bulan. Saya rasa untuk ibu-ibu cukup lah untuk menyusui anak selama 3 bulan. Kalau bapak-bapaknya saya rasa sih mungkin 1-2 hari cukup lah. Saya sangat setuju sekali karena waktu yang diberi yang di awal itu ada sebatas 3 bulan ya. Waktu untuk pendekatan ke anak itu sepertinya kurang ya, karena masa anak kecil itu perlu ASI yang cukup eksklusif ya. Kalau saya sih setuju ya Mbak, ya. Karena kan selama ini kalau istri melahirkan, kitanya lagi tempat kerja, kita harus izin dulu. Sekarang kita menemani istri lagi melahirkan, iya kalau melahirkannya tidak sesar ya. Kalau melahirkan secara sesar kan kasihan istri. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak digagas mengingat masa pertumbuhan emas atau Golden Age merupakan masa-masa terpenting untuk menjamin kualitas tumbuh kembang anak dan kondisi psikologis sang ibu. Dari Jakarta, Rizka Dior, Sugi Cahyadi, Aris Setiawan, iNews melaporkan. PT Transportasi Jakarta menambah armada bus untuk 5 rute perjalanan. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah di iNews Sore.